mulai saya buka channel di TikTok ini, semuanya tidak ada yang tidak berdasar. Betul, saya kan selalu mengikuti ya, Bang Edis gitu kan. Memang saya akui, Bang Edis itu setiap kali ngomong berdalilkan ada dalil gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Bang Edis ini mengarahkan yang seolah-olah yang menjerumuskan yang karena mereka itu nggak paham. Gitu. Jadi ini nggak pahamnya di mana? Coba lah abang lain jelaskan lah. Coba di mana ini yang salahnya? Coba. Iya, abang kan selalu membuat dalil gitu kan. Sementara yang abang ajak omong itu kan mereka itu nggak memahami semuanya. Ya contohnya seperti saya gitu kan. Iya, kalau abang sudah tidak memahami, kenapa abang nekat datang kemari? Ya enggak, gitu. Saya cuma ini aja bang, tertarik aja sama abang kan itu kan. Abang itu kan orangnya pintar satu, yang kedua kan itu kan. Yang kedua abang itu pandai ngomong gitu loh. Oke lah. Jadi begini ya bang ya. Jadi saya mengundang yang muslim-muslim yang memiliki pengetahuan bang. Supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa posisi Islam itu lemah gitu loh. Supaya tidak terkesan bahwa ada imbangan nih, ada jawaban nih dari muslim begitu. Nah kalau yang datang yang tidak tahu, ya kan saya terkesan seolah-olah banyak yang inbox saya. Karena apa kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam katanya. Yang naik itu ya itu yang saya naikkan. Gimana? Iya sih betul lah bang bilang kan itu kan. Cuma kan apa salahnya gitu? Kalau kita sekali-sekali berdiskusi secara logika gitu. Kan ya ini logis kan, bang. Apa yang diinginkan Yesus? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan yang dikatakan Muhammad, justru kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Digantikan dengan kaum yang berbuat dosa. Artinya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus bertolak belakang. Betul kan bang? Nah ya, kalau bertolak belakang kesimpulannya, mustahil Yesus seorang muslim. Kan gitu. Jadi saya hanya meluruskan saja kok bang, nggak jauh. Karena Ustadz kalian seperti Zakir Naik bilang Yesus seorang muslim. Saya bilang nggak mungkin. Kalau Yesus seorang muslim pasti ajarannya sama dengan Muhammad. Yesus pasti mengajarkan, wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian berbuat dosa supaya kalian tidak dimusnahkan. Ya tapi yang mengajarkan Yesus kebalikannya. Jangan berbuat dosa. Tuh, beda jauh. Tapi kan namanya manusia pasti kan ada berbuat dosa. Gitu. Justru Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Tapi kan satu mustahil bang, namanya manusia punya hawa nafsu, nggak mungkin kan berbuat perintah dosa itu bukan perintah itu bukan mustahil atau enggak. Contoh, saya kasih contoh. Di muka bumi ini mustahil nggak tidak ada orang mencuri? Ya, pasti ada. Nah, karena pasti ada, masa dibilang kalian harus mencuri? Kan enggak, tetap saja ditulis jangan mencuri. Pasal Undang-Undang KUHP, pasal 362, barang siapa dengan cara melawan hukum mengambil, menguasai barang milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun pencurian. Masa gara-gara mustahil orang tidak mencuri, maka hapuskan pasal pencurian? Ya nggak boleh lah, gimana? Tetap saja dibilang jangan mencuri. Masalah orang tetap mencuri, pokoknya jangan mencuri. Kan gitu. Iya, dulu kan pernah kejadian kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu memohon untuk menangkap para jin agar tidak berbuat dosa manusia kan gitu kan. Jadi setelah ditangkapnya semua, nggak ada manusia berbuat dosa, bumi ini hampa gitu. Nah, justru makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu adalah sebuah agama yang dimana Allahnya menginginkan manusia berbuat dosa, betul? Iya. Nah, iya lagi katanya. Biar ada timbal baliknya. Biar ada hiburan. Biar ada timbal baliknya. Timbangan itu ada yang naik, ada yang start, ada yang imbang, ada yang turun gitu. Oke lah. Jadi intinya cuma itu kok bang yang mau ku sampaikan. Jadi abang
Jadi menurut ajaran agama Islam, jangan sesekali Anda tidak berbuat dosa, Bang. Jangan. Wajib hukumnya Anda berbuat dosa, betul? Ya, memang iya namanya. Nah, kan senang dia. Berbuat dosa. Itu memang fakta. Oke. Tapi kan ada hari tapi kan dibuka kan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gini, Bang. Gitu. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang mendukung itu. Suatu ketika Muhammad pernah berkata, ya, jikalau kalian mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya kalian masuk surga. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, sekalipun berzina, sekalipun pencuri, sekalipun mencuri, sekalipun berzina, Muhammad mengatakan iya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Betul? Betul. Lalu apa esensi tidak menyekutukan Allah itu, Bang? Ya, esensi tidak menyekutukan Allah itu ya kita tetap beribadah dan meninggalkan larangannya kan itu kan. Loh, justru mencuri itu meninggalkan larangan atau malah berbuat yang dilarang? Ya berbuat yang dilarang. Nah, justru katanya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa berzina asal tidak menyekutukan Allah. Iya, tapi kan Allah kan maha mengampuni kan itu kan. Ya, itulah jadi, Bang. Ini biar Abang dengar ya. Nih, bagaimana apa kata Ustadz Abdul Somad, Bang? Bahkan hanya sekedar perkataan loh, Bang. Kola dikatakan, Bang, ya. Ya. Nih, dikatakan ya. Inilah ajaibnya sebuah perkataan di dalam agama Islam. Jadi yang penting perkataan, bukan perbuatan atau hati nih. Nih. Man qala itu man itu artinya siapa. Qala itu berucap. Berucap. Siapa yang berucap? Ya, saya ulangi lagi, Bang, ya. Saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Ya tuh. Bayangkan. Ya, apa yang Anda lakukan, yang penting apa yang Anda ucapkan, betul. Yang penting terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul. Tak peduli walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri, betul. Indahnya agama Islam. Prosesnya, jalannya tuh ada, Bang Edis. Kita nggak bisa ambil kesimpulan begitu aja. Betul kan itu kan. Memang Nabi itu menjanjikan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya muslim, maka dia akan kelak dijamin masuk surga. Iya, kan, makanya Bang. Makanya ya, Bang. Betul. Bang, contoh ya, kenapa banyak pejabat-pejabat korupsi? Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Betul, tapi kan hari nisab, hari pertanggungjawaban itu ada. Satu contoh logikanya begini, kita mencuri kan gitu kan, nah, terus kita ketangkap dan dibawa ke kantor polisi, itulah arti nisab, pertanggungjawabannya apa yang dia perbuat. Bang, kalau dimasukkan ke neraka namanya bukan masuk surga. Benar. Itu ada Bang namanya api penghapusan dosa. Gimana ya? Ini ngarang-ngarang saja. Bang, di dalam Al-Quran disebut mereka kekal di dalamnya, di dalam jahanam. Kekal. Kok bisa ada api penyucian? Oke lah Bang, gini Bang. Abang tadi sudah bilang, begini Bang Rimba. Bang Rimba tadi sudah bilang bahwasanya Abang itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya ingatkan nih, saya baik nih. Saya mengingatkan Muslim akan ayat-ayat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kamu ucapkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, betul. Iya. Jadi abang jangan mengucapkan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Oke? Yalah. Tapi mau gimana? Muhammad pun bahkan nggak mematuhi ayat itu, Bang. Pernah suatu kali, ini Al-Kisah. Ada sebuah kisah Muhammad itu lewat di
sebuah perkebunan kurma di Madinah. Lalu Muhammad melihat para petani-petani kurma itu mereka menggabungkan benang sari dan putik. Mereka gabungkan itu. Bunga-bunga kalau udah merekah, mereka kan menempel-nempelkannya itu benang sari dan putik. Supaya benang sari dan putik itu bertemu, supaya buah kurma itu banyak. Lalu Muhammad melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan para petani kurma itu. Apa kata Muhammad? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Karena Nabi yang berbicara, ini Rasulullah yang berbicara, yang ayat Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Maka para petani kurma itu mendengar, ya Rasulullah, kami akan lakukan sesuai dengan apa yang katakan. Ternyata setelah dilakukannya, malah mereka gagal panen. Ketika Muhammad datang lagi ke sana, mereka dapati bahwa pohon kurma mereka tumbuh dalam keadaan rusak. Tidak berbuah. Lalu Muhammad berkata, apa yang terjadi kepada kurma kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu, maka kami lakukan. Lalu apa kata Muhammad? Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh. Kenapa kemarin malah ngomong begitu? Kan mereka malah kena prank. Padahal di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Nah, Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Coba. Namanya coba-coba, syukur-syukur dikabuli Tuhan. Coba-coba. Berat abang kita ya. Coba-coba katanya. Aduh. Oke lah bang, kita undang muslim yang lain ya bang ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Makasih bang. Terima kasih Bang Rimba. Ya itulah teman-teman ya. Memang banyak teman-teman, banyak muslim itu yang tidak mengetahui ajaran agama. Dan bahkan banyak mereka mengira bahwa saya ini fitnah. Ini dajjal yang nyata ini kata. Asli saya bilang. Sekali kamu nonton Edis TV, hatimu akan panas. Panas. 2 kali kamu nonton Edis TV, kamu akan mulai mencari benarkah atau tidak yang dikatakan oleh kafir ini, oleh si tapir ini. 3 kali kamu nonton channel Edis TV, kamu mulai manggut-manggut dan mengiyakan. 4 kali kamu nonton Edis TV, kamu berhenti percaya kepada Islam. Loh, tidak percaya. Makanya si Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Oh, imanmu tidak kuat, nanti terguncang. Ya, yuk silakan. Si Juma suruh kemari, dia sudah saya tantang tuh dari. Ayo, Juma, beranikah kamu diskusi dengan saya? Lari-larian terus dari kemarin. Wah, datang si Muala Prince. Cici, cari panggung dia nih kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Cici, si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek-ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu Andre? Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya Juma seharga mobil Avanza. Yo. Tunggu. Yang mau ngomong nih lu dulu atau gua nih? Ya terserah lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan gua tuh ngelihat lu itu tuh terlalu banyak terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih, yang gua cuma mau mengatakan lu tadi tuh membahas tentang masalah
Kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi? Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi? Ya coba contohnya kayak lu, contohnya kayak si Rudi Simamora, ya kan? Apa yang kalau kalian nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya, mungkin abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga, dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gua tanya, gua balikin ke lu, penebusan dosa, apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam yang penebusan dosa, kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Udah bingung. Apa yang lu katakan dulu tadi? Udah bingung dia. Ya, silakan. Biar kita bingung. Jangan kayak begitu. Jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab karena semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran, ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Sudah? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah, ya. Bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu, ya. Apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah. Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah, ya memang Andre ini konon kabarnya dia mualaf dari Katolik dulu, Andre ya. Udah jawab aja. Iya, jawab aja. konfirmasi perkenalan, Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Iya, biar lu gua kenalin nih sama orang-orang dan nih. Lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus. Nah, ini dia. Konsep agama Islam masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya, kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya. Bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan. Takut bertaubat, Andre. Sebenarnya takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah? Ini saya lagi menjelaskan, Andre.
Nggak perlu. Saya lagi menjelaskan. Ya jelasin. Justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka Gua pakai diri materi dia, tadi. hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri. Seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter jawab Hmm. aja. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya kepada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia berkata kepada Maryam, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus, jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu terus. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Lu gua udah kasih jawaban lu tadi. Enggak, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Ya, gua udah kasih jawaban tadi. Lu Oke. ngomong Kalau aja. umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul enggak? Terus. Dijawab dulu, betul atau tidak? Nanti gua jawab. Gua ikuti permainan lu. Hai, Tahu. dia tidak berani menjawab. Nih, oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Islam, karena Andre bingung, tidak mau tahu mau jawab apa. Nih, saya putarkan nih, apa kata Ustadz Abdul Somad? Nih. Iya, udah dengar tadi, udah dengar. Enggak perlu ketemu lagi, udah dengar gua. Man qala la ilaha illallah, udah dengar gua tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Udah dengar, enggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan, Gua tahu pola lu, Dis. Gua tahu pola lu. Selesai bagaimana dulu. kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk. Tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Udah, lu Berarti selesai dulu. tidak Lu peduli. tadi gua jawab. Berarti Lu yang selesai penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, Kalau ini selesai, baru gua jawab. Loh, iya dong. Jangan lu ini. Andre, kalau Loh, itu orang kan punya mengucapkan penjelasannya. syahadat, Kan gua tanya, mau tadi dia lu juga ada mencuri, penjelasannya mau dia nggak? berzina, tetap Tadi masuk lu surga, ada betul? penjelasannya enggak? Lu ada Hah? penjelasannya enggak gua tanya? Gimana? Tadi yang gua tanya tentang masalah iya tidak. Andre, Ayo. tadi udah gue jelasin panjang lebar, lu nya kagak Ya denger, udah, gimana sekarang sih? Gua jawab ya. Hmm. Oke, ya. Sekarang begini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya, bahwa kalau seandainya kita menyebut nama la ilaha illallah, kita percaya akan Tuhan itu Esa, ya. Dan di situ menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang, tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Tunjukkan satu. Berarti Tunggu dulu berzina, dong. mencuri, asal la Tunggu ilaha dulu illallah dong. masuk surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti Oke, kamu percaya Dosa. kepada Al-Quran? pasti punya dosa. Dengar dulu. Pasti Oke, punya dosa. Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, Ya. di dalam Al-Quran ada.
Tidak ada manusia. Isa. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, Seperti sebentar Dre, gua bantah dulu omongan lu. Contoh gua tanya sama lu, ya kan? Seperti Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Sekarang gua tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya, Tidak ada kan? nggak ada. Ya sudah. Apakah Nah, tapi masalahnya begini, Dre, yang dibahas bukan itu. Yesus dong. Yang dibahas Namanya bukan menyangkal itu. ajaran Yesus Yang dong. dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada nggak? Loh, kita kan di sini berusaha bagaimana makanya kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berusaha kan? Coba Iya. mana? Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa enggak? Lo begitu juga orang Islam. Wah, ngarang bebas. Justru Ngarang kalau bebas. kamu tidak berbuat dosa, Lu kamu yang akan ngarang bebas, dimusnahkan. Lu yang mengarang Sekarang bebas. saya tanya, Dre, dengar, Dre. Apakah lu Dengar, mengikuti sebentar, ajaran Dre. Yesus? Gini satu-satu Apakah nih. lu mengikuti Tadi ajaran kamu Yesus? bilang, Dre, tadi lu bilang, Nah, gua tanya sama lu, tidak apakah lu ada mengikuti ajaran manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Nah, gua tanya, enggak ada. Eh, Nggak Andre ada jangan yang lari, berbuat Dre. dosa. Lu jangan lari, Dre. Lu tadi bilang Siapa? sama gua, Jangan dengar, Dre. framing gua mau lari, nggak ada. Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Nggak ada. Lu percaya Al-Quran kan? Hmm? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Hmm? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, Isa di mana? berbuat Di dosa. mana? Sebutkan dosanya Mengakui Isa di bahwa dalam ada dia Al-Quran, berbuat sebutkan. dosa, bahwa ada dari yang yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina dan Yesus mengatakan Kok lari di dalam barang siapa? Al-Quran? Dre, Dengar dulu, di barang dalam siapa Al-Quran yang sebutkan tidak berdosa? bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Sebagai Al-Quran, sebagai Isa tidak manusia, berbuat apakah dosa. dia Saya tidak bacakan berbuat dosa? suratnya ya. Saya bacakan Iya. suratnya. Iya, Isa orang Baik. suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Dre. Saya bacakan. Kita biar enak nih, Dre, ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Dre. Masa lu fitnah Nabi lu Fitnah tuh sendiri? Lu, bro. Yang fitnah tuh lu. Lo Yang ini, fitnah. nih, Makanya oke banyak nih. pengikut lu, ya kan? Dipikir bahwa lu tuh jago, pinter segala macam. Baik, nih gua bacain Andrea. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih, gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera, nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang kagak Sekarang on gua off tanya, lagi. sebagai manusia, apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Loh, karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lu di mana? Di mana? Di mana? Makanya di sini. Oke, ditulis. Quran surat Loh, berapa? makanya, dengar dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Ku Injil, Quran mana? Kan gua bilang Yesus. Loh, Yesus kita bahas di Isa. kitab. Bukan kita membahas Yesus, kita Namanya membahas Al-Quran sosok bagus, Isa. namanya Al-Quran bagus dok, Dre, mengatakan bahwa Isa itu suci. Di dalam enggak Betul gini. Enggak Betul mungkin, denger Dre. Betul Lu nggak? kagak percaya sama Injil. Lu percaya Betul sama Quran. Walaupun Quran nyuruh lu Betul nggak? percaya Bagus sama dong, Injil. kalau Quran mengatakan Isa suci, betul nggak?
Lah, sekarang lu bilang Betul tidak nggak? ada Betul manusia yang tidak Betul berbuat nggak? dosa. Betul nggak? Nyata-nyatanya Quran bilang Isa tidak berbuat dosa. Dre, ada sebuah hadis yang berkata begini. Betul tidak? Sebentar, Dre. Betul tidak? Dre, ada Betul sebuah tidak? hadis yang berkata begini. Semua anak-anak manusia Aduh, yang Din, dilahirkan oleh Terus manusia ini udah menangis. keabakan, Des. Tahu nggak Al-Quran sebabnya bagus, apa? Bener. Apa sebabnya dia bahwa menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan No, ini Yesus bahas loh, apa sih? berbuat dosa loh. Andre, kita bahas apa ini, Andre? Kita Ya, bahas makanya Isa. Betul. Al-Quran bagus. Oke. Di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci, bagus dong. Suci. Berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu. Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi Di Bible kamu gimana? bilang bahwasanya Di Bible gimana? Isa Kamu berdosa, jawab. betul. Kamu jawab, di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat Coba. dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. iya, sekarang kalau dia tidak berdosa, namanya hukum Musa. No, ini kamu nih Namanya argumen hukum Musa. apa macam Dia itu, melanggar Andre? kalau dia tidak- Udah, tidak- begini, intinya apa begini. itu. Sekarang, Nah, saya balik. Ya kan? Muhammad Nah, berdosa nggak? Bible sendiri. Sebentar, Bible sendiri Andre, mengatakan jangan lari. Isa itu Coba berdosa. sekarang saya tanya. Muhammad berdosa nggak Muhammad menurut manusia Al-Quran? biasa, dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Manusia biasa. Karena Oke. gua bilang tidak ada Oke, manusia sebentar. yang tidak sempurna. Isa, sebentar. Isa, kamu bilang tidak berdosa. Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Bagus dong, Al-Quran mengatakan. Ditanya Bagus apa? dong, Andre, Al-Quran mengatakan, yang saya Isa tanyakan, suci. mana dong. yang lebih Ya, bagus, sekarang gua Muhammad tanya, atau kan lu Isa kan di dalam pengikutnya- Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan Nggak Nabi berani jawab. Nggak berani jawab dia. Dengerin. Andre, Nabi dengar. Biasa. Andre, ini Sekarang terakhir ini, nih, Andre. Sekarang Andre, gua tanya sama lu, gua Menurut balikin ke lu. Al-Quran, Gua balikin ke lu. Andre, menurut Tunggu dulu, Al-Quran, tunggu dulu dong. Isa tidak Lu berdosa. selesai dulu deh. Lu selesai dulu deh. Oke, nih, Lu selesai oke. dulu. Menurut Ya, Al-Quran, gua ya. Isa berdosa atau Gua tidak? Apa? Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Tidak. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa. Mana yang lebih bagus, Isa atau Muhammad? Isa. Isa. Oke, udah belum? Tangkap, Udah. rekam, Giliran dan gua ya. bagikan. Oke, giliran gua ya. Giliran gua ya. Nih, Giliran gua ya. seorang mu'alaf sudah Jangan mengatakan bahwa Jangan Isa dipotong. lebih Jangan baik dipotong. ketimbang Muhammad. Betul, ya kan? Framing kan? Ya, Framing kan? lo kok framing, Giliran gua. Bre? Itu Giliran lo gua. yang, Aku tadi Bre, diam, gua ngikutin lu. lu barusan yang ngomong, Sekarang- kalau lu bilang sekarang gua gua diam. framing. Oke, sekarang gua tanya sama lu. Ah, Apakah Bible mengatakan Yesus tidak berdosa? tidak berdosa. Mau saya tunjukin Coba, mana ayatnya? Buktinya mana? Mau saya tunjukin ayatnya? Coba mana buktinya? Baik, kita tunjukkan ayatnya, teman-teman. Dan gua Si akan Andre tunjukin ini bahwa bilangnya, Yesus mengatakan dirinya berdosa loh. ci, Dan ci, gua akan ci. tunjukkan Ngeri ayatnya Yesus si berdosa Andre loh. ini cuek. Hai, si Andre. Dan gua katakan ya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia pasti ada berbuat dosa, ya. Dan dia merasa dia bukan merasa dirinya suci, tapi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengkaruniai dia. Dan dia menjadi Ah, orang lu yang udah ngomong taat. bahwasanya Isa lebih baik. Kok sekarang begini dia Bre, nabi kok. biji Ya, manit, semua biji nabi. manit. Tunggu dulu, Bagaimana tunggu dulu, cuma tunggu dulu. tidak Tunggu dulu, tidak, tunggu apa dulu. namanya, Jangan begitu, jangan begitu. mendiskualifikasi yang namanya Ini mualaf giliran Prince gua. dengan Ini dengan giliran apa? gua. Siapa? Si Umar. Ini giliran gua. Giliran gua. Nih, Bro. saya tampilkan Ini giliran ayatnya. 1 Petrus giliran 2. Nih, Andre, sebentar. Gua tunjukin dulu ayatnya, gua. Ya, sabar. tunggu. Nih ya. Gua juga mau Nih. tunjukin. Nah, Baik. Kita mulai dari 21 ya. Kita mulai dari 21. Nih, Andre. Lihat. Apa di sini dikatakan? Nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nih,
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan. Ya. Jelas? Buka dong Jelas? Yohanes 8 ayat 7. Jelas? Jelas Buka nggak? dong Yohanes 8 ayat 7. Si Andre masih kagak jelas. Jelas atau Buka enggak? dong Yohanes 8 ayat 7. Makanya Si itulah ada Andre ini Bible lari konversi. kemana-mana. Enggak, Yohanes 8 ayat 7. Sudah Coba. ditunjukin, masih saja. Iya. Kan ini kan di Bible lu. Sekarang Nah, Bible lu sekarang juga bahwa Yesus Lu merasa juga dirinya sudah berdosa. mengakuin, Re, bahwasanya Isa tidak berbuat Loh, dosa, itu bagus justru dong, Muhammad Al-Quran berbuat apa? dosa. Al-Quran bagus. Lalu Meninggikan bagaimana Yesus Andre daripada nekat Bible, sampai sekarang masih meninggikan ngikutin Yesus. Muhammad? Sekarang Yesus mati. Ya. Bahwa Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati. Bagus dong. Lari Iya dong. kemana-mana si Andre ini bahasnya Ya, lu apa? kemana-mana. Sekarang gua tanya sama lu. Udah gini aja dah. Ada di Bible. Gua Buka kalau Yohanes ngomong 8 sama ayat lu 7. kayak Buka masalah Yohanes teologi 8 lu ayat kagak 7. ngerti. Gini aja, Udah, Dre. buka Yohanes Dre, 8 ayat 7. sebentar, Dre. Coba, Gua tanya nih. coba. Sebentar. Jangan Sebentar, lari Dre, dulu Dre. kemana-mana. Kalau kita bahas Lu jangan agama, lari kemana-mana. Dre, Jangan sebentar lari dulu. kemana-mana. Aduh, Andre kok begini Udah, sih lu sekarang? jangan lari kemana-mana. Perasaan Ayo, Andre gua dulu ikutin yang gua permainan kenal nih lu, orangnya Gua ikutin kalem-kalem permainan aja. lu. Kecuali Gua dalam ikutin hal permainan lu. penggerbekan. Udah, gua ikutin permainan lu, ayo. Dre, sebentar, Dre. Udah, Gua ikutin. mau ngomong, Coba Dre, jawab gini. dulu, Yohanes Lu 8 kalau ayat ngomong, 7. Dre, lu kalau ngomong sama gua masalah soal logis, lu kagak bakal ngerti. Lu nggak di level gua. Gini, Nggak Dre. usah sok ngerti lu. Wah, jangan Dre, sok denger ngerti. dulu. Denger, Dre, gua mau Sok nanya sama lu. ngerti. Dre, dengerin. Itu si teman lu si Umar Al-Fariski alias Palen, gimana jalan ceritanya sekarang? Brengsek lah dia. Apakah dia Brengsek dia. didiskualifikasi oleh Juma? Udah Kenapa dia? brengsek dia, brengsek. Temen lu itu, temen lu. Wow, temen dibilang lu, brengsek, wih. Itu temen lu itu temen lu. Bener-bener si Andre ini cece. Iya, gua bilang, sampaikan ke Umar, sampaikan ke Valen. Sampaikan Kenapa ke dia Valen. brengsek? Udah, temen lu itu, temen lu. Udah, enggak usah lari kemana-mana. Buset, dibilang dia Nggak usah brengsek. lari kemana-mana. Kalau Zulfikar, Udah, enggak usah lari kemana-mana. kalau Nggak usah lari Zulfikar, kemana-mana. Coba baca dulu Yohanes 8. enggak, gua tanya dulu kalau Zulfikar gimana? Betul. Ya kan enggak berani kan lu? Hai, Lu nggak berani, si kan? Andre. Loh, Nggak berani karena si kan lu, Juma kan Dis. pecah Lu kongsi tuh sama kecil, Dis. Lu tuh sama kecil Umar. buat gua, Dis. Kecil buat gua, Dis, lu, Dis. Enggak, Kecil buat cuma gua. gini, si Andre konon kabarnya si Palen mempertanyakan ini uang 67 juta lari kemana ini? Gimana jalan ceritanya nih? Itu ngarang. Valen tuh ngarang. Valen pernah tinggal sama gua 2 bulan. Jadi nggak ada